Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Fazira dengan NIM 2042163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan dosen pengampunya adalah Ibu Norai Kaputri, SIP MSI. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Menurut MC Laird dalam Yakub 2012, dalam Vindi Agustiandra 2019 mendefinisikan sistem informasi manajemen atau SIM ialah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk para pemakainya dengan berbasis komputer. Sedangkan menurut Muljo Jodiharjo dalam Sutabri 2005, dalam Vindi Agustiandra 2019, sistem informasi atau SIM adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang tepat dan berguna dalam manajemen di luar organisasi serta dapat menunjang dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga dalam proses pengawasan. Selain itu, Hartono dalam Vindi Agustiandra 2019 mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen ialah sebuah sistem, terdiri dari rangkaian dan komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi manajemen di sebuah perusahaan. Dari beberapa definisi atau pengertian sistem informasi manajemen di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai jenis komponen-komponen, elemen-elemen yang saling bekerja sama demi satu tujuan, yaitu menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk membantu pekerjaan dari manajemen perusahaan ataupun organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk mempermudah pekerjaan dan apalagi yang berhubungan dengan data dan informasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen di sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah ialah suatu aplikasi sekolah yang menjadi terobosan yang sangat dibutuhkan sekolah di zaman sekarang yang sudah serba maju ini. Beberapa manfaat sistem informasi yang pertama yaitu adalah dapat meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mewajibkan adanya perantara sistem informasi. Dua, dapat mengembangkan proses perencanaan dan kegiatan manajemen dengan secara efektif. Tiga, efisiensi kebutuhan sekolah-sekolah. 4. Penjagaan dan keamanan data terjamin dengan disistemkannya kegiatan arsip. 5. Dapat memperbaiki produktivitas dan kinerja di setiap level manajemen. 6. Sekolah dapat menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Dan yang ketujuh, dapat membangun pengambilan keputusan manajerial. Dan yang kedelapan adalah dapat mendukung tercapainya keunggulan strategis. Ada banyak sistem informasi yang beredar di masyarakat. Yang populer digunakan adalah sistem informasi manajemen sekolah berbasis web yang dapat dirasa penggunaannya mudah dan tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Di setingkat universitas, kita semua dapat mengenal sistem informasi akademik. Pada dasarnya, sistemnya sama hanya pada level kebutuhannya saja yang berbeda dari yang lain. Tetapi titik sejatinya aplikasi berupa sistem informasi sekolah dapat membantu meningkatkan mutu kualitas pelayanan di setiap sekolah dan juga dapat membantu para pengambil keputusan secara cermat menetapkan kebijakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sekolah. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai suatu sistem yang sangat besar, memiliki subsistem yang sangat banyak, sehingga masing-masing dapat membentuk pola hubungan kerja yang mewujudkan sebuah sentralisasi sistem yang bekerja secara harmonis, bisa saling dukung-mendukung dan terkait satu dengan yang lain. Sistem informasi manajemen perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan manajemen di setiap tata kelola perguruan tinggi yang ada titik untuk menghasilkan sebuah sistem informasi agar terintegritas dengan sangat baik. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sistem informasi didefinisikan secara jelas dan lebih terperinci sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh institusi.
hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan proses pengolahan data informasi, tingkatan detail informasi, cara untuk penampilan informasi. Kemudian kedua, yaitu adanya teknologi infrastruktur, alat komunikasi, dan perangkat lunak, yaitu seperti aplikasi, sistem operasi, database, dan lain sebagainya, yang ini sangat harus tersedia. Dan yang ketiga adalah adanya manajemen informasi yang menyangkut perangkat manusia atau brainware yang akan mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan yang akan mengembangkan teknologi informasi. Karakteristik sistem informasi manajemen perguruan tinggi adalah untuk menjadi sarana pendukung lembaga pendidikan tinggi agar mencapai tujuan untuk memberikan layanan yang diperlukan untuk masyarakat akademis secara memuaskan, andal, dan lebih terjangkau. Kemudian menaikkan mutu pelayanan sesuai dengan misi pendidikan tinggi, dan juga memberikan informasi yang akurat dari luar institusi. Selanjutnya adalah konsep dasar manajemen sekolah. Menurut Danum, dalam Jurnal 9 menjelaskan bahwa sekolah merupakan lembaga yang otonom, namun dalam penyelenggaraannya ini masih berada di bawah naungan atau bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat ditemui pada manajemen berbasis sekolah atau MBS. Minarto dalam Triwiyanto 2013 juga menyebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sebuah layanan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Titik tujuan diadakannya manajemen sekolah atau manajemen pendidikan ini yaitu untuk meningkatkan dan juga untuk mengoptimalkan pekerjaan setiap instansi pendidikan sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai sesuai yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya adalah konsep dasar manajemen perguruan tinggi. Rata-rata paling banyak perguruan tinggi adalah organisasi sosial atau nirlaba. Rata-rata biasanya lebih cenderung disebut sebagai perusahaan komersial yang sebagaimana perusahaan bisnis yang lain. Oleh karena itu, yang dibahas di sini adalah manajemen perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk manajemen kegiatan sosial atau nirlaba. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah atau perguruan tinggi. Pengaruh sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah atau perguruan tinggi sangat mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Peran sistem informasi dan teknologi sangat menentukan keberhasilan pendidikan di Indonesia saat ini. Titik proses yang unggul harus juga didukung oleh sistem dan alat yang dapat memberikan pedoman dan informasi yang lebih tepat serta pengelolaan yang sangat baik. Informasi dan proses tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yang sesuai dan tepat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi manajer dan pengambilan keputusan dan dasar untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dari yang saya bacakan di atas, sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu dalam penerapan sistem informasi manajemen, di mana manajemen sekolah atau perguruan tinggi ini masih perlu diberi dukungan, yaitu mulai dari sumber daya yang penggunaannya dan juga alat-alat yang diperlukan untuk dapat menunjang kegiatan sistem informasi manajemen tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan sistem informasi manajemen di sekolah atau perguruan tinggi masih terkendala oleh beberapa hal seperti jaringan komputer atau Wi-Fi, kemudian tenaga ahli yang sangat kurang memadai dan kurang cepatnya dalam mengupdate informasi atau data yang baru. Lalu, jika di dalam manajemen sekolah penerapan SIM itu dipraktekkan dalam kegiatan akademik sekolah tersebut, mulai dari pengelolaan data siswa sekolah, kemudian guru-guru, dan semua tenaga kependidikan, serta staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, dalam manajemen sekolah, sistem informasi manajemennya sudah bersifat online dan juga offline. Untuk mengetahui berbagai data informasi yang dibutuhkan, cukup membuka situs atau aplikasi tertentu yang dipakai oleh sekolah tersebut. Sistem informasi manajemen di sekolah juga sudah diterapkan dengan baik, yaitu contohnya sudah beberapa tahun belakangan ini siswa sekolah menengah atas dan sederajat sudah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Itu juga termasuk penerapan sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah. Dan dalam proses pembelajarannya sehari-hari pun sudah banyak juga sekolah yang menggunakan sistem informasi digital atau disebut juga dengan istilah belajar secara online atau daring untuk menggunakan suatu situs atau frekuensi tertentu di sekolah masing-masing. Jadi tidak dapat dipungkiri
bahwa penerapan sistem informasi manajemen di dalam manajemen sekolah sangat berperan penting karena akan mempermudah kegiatan atau pekerjaan di sekolah. Titik contohnya saja yaitu untuk mengakses soal-soal siswa bisa mencarinya di aplikasi atau situs yang sudah dikelola oleh sekolah tersebut. Begitu juga dengan masalah data-data sekolah untuk menyimpan data sudah secara online, begitu juga untuk mencarinya kembali apabila dibutuhkan akan lebih cepat dan mudah lagi karena menggunakan sistem informasi manajemen yang baik dan teratur. Selain itu, dalam manajemen sekolah, penerapan sistem informasi manajemen yang baik akan mempermudah dalam pengambilan keputusan dan juga mempercepat pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan akurat. Kemudian pada perguruan tinggi, penerapan sistem informasi manajemen ini sudah berjalan dengan cukup baik. Contohnya saja mahasiswa di perguruan tinggi untuk mengakses nilai dan informasi akademik lainnya, yaitu cukup dengan membuka portal masing-masing mahasiswa. Sistem informasi manajemen di perguruan tinggi berbasis online apa saja, data yang dibutuhkan mahasiswa bisa diakses dari situs atau aplikasi yang sudah disediakan pihak kampus perguruan tinggi. Kemudian titik penerapan sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah perguruan tinggi sangat memiliki peranan penting, di mana semakin banyak pengelolaan sistem informasi manajemen tersebut, maka segala pekerjaan yang dilakukan akan lebih cepat dan mudah. Titik untuk mengakses informasi atau data yang dibutuhkan akan lebih mudah dan cepat. Lalu manfaat dalam penerapan sistem informasi manajemen atau SIM ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan tepat waktu. Kemudian mempermudah pekerjaan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan lainnya. Lalu mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah dan perguruan tinggi sangat memiliki peranan penting seperti mempermudah penyajian informasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Dan juga sistem informasi manajemen sudah digunakan di berbagai sektor, dari sektor pendidikan, contohnya sekolah dan perguruan tinggi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.